Setiap orang punya impian, tapi tak semua orang diberi jalan yang mudah untuk mewujudkannya. Ada yang harus berjuang di tengah teriknya matahari, ada yang harus menahan hinaan, hanya karena hidup tak memberinya banyak pilihan. Di sudut kampung yang sederhana, tinggal seorang pemuda miskin yang hanya punya gerobak cilok dan harapan besar di dadanya. Ia tak tampan, tak kaya, apalagi berpendidikan tinggi. Tapi cintanya tulus, niatnya suci. Namun ketika ia memberanikan diri melamar gadis pujaannya, anak dari Bu RT yang terhormat, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Inilah kisah tentang mimpi, cinta, dan luka yang tak selalu bisa diterima oleh logika. Selamat di channel Angga Bercerita, tempat di mana kisah sederhana menyentuh hati siapa saja. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Andra. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual cilok keliling yang sehari-harinya mendorong gerobak kayu tua dengan cat, mengelupas dan roda yang kadang bunyinya berderit. Suaranya yang khas memanggil pelanggan, cilok, cilok hangat, cilok pedas manis, menjadi musik latar yang sudah biasa terdengar sejak pagi hingga senja. Tak banyak yang tahu siapa Andra, kecuali sebagai tukang cilok itu. Andra tinggal bersama ibunya di rumah bambu kecil di ujung gang. Ayahnya telah lama tiada meninggal karena kecelakaan saat Andra masih remaja. Sejak saat itu, hidup mereka berubah drastis. Ibunya, seorang wanita sabar bernama Bu Masri, mengajarkan pada Andra nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan jangan pernah malu jadi orang kecil. Dan Andra memegang erat ajaran itu. Tak ada keluhan darinya, hanya lengka-lengka ringan yang membawanya menyusuri jalanan kampung dengan senyum sabar, meskipun hidupnya pas-pasan. Andra bukan pemuda pemalas. Ia bangun sebelum subuh, membantu ibunya menyiapkan bahan dagangan, adonan, cilok yang kenyal, sambal kacang yang pedas manis, dan air jeruk nipis untuk penambah rasa. Semuanya dibuat dengan tangan sendiri, tanpa bantuan mesin atau alat modern. Ia percaya, apapun yang dibuat dari hati, akan terasa sampai ke lidah pelanggan. Tapi, di balik semua kerja keras dan kerendahan hatinya, Andra tetap saja sering mendapat pandangan miring dari sebagian warga kampung. Bagi mereka, Andra hanyalah contoh nyata pemuda yang tak punya masa depan, miskin, tak sekolah tinggi, dan hidup dari jualan cilok. Beberapa ibu-ibu suka bergosip saat ia lewat, membandingkan Andra dengan anak-anak mereka yang kerja kantoran. Meski tak pernah sekalipun menyapa atau bertanya bagaimana hidupnya. Namun satu hal yang membuat Andra bertahan di kampung itu adalah Nadia, gadis manis berkulit kuning langsat, berhijab rapi, dan punya senyum lembut yang selalu menyapa hangat. Nadia adalah anak satu-satunya Bu RT Erna, wanita paling disegani, sekaligus paling ditakuti di kampung. Nadia sering membeli cilok dari Andra, bahkan tak jarang memuji rasa cilok buatan ibunya. Dan dari situlah rasa suka tumbuh, bukan karena kecantikan Nadia semata, tapi karena hatinya yang lembut dan tidak membedakan orang. Sayangnya, hubungan mereka tak lebih dari penjual dan pembeli. Andra menyimpan perasaannya rapat-rapat. Ia tahu siapa dirinya dan siapa Nadia. Tapi itu tidak menghentikannya dari bermimpi, bukan mimpi kosong, tapi mimpi yang disertai kerja keras. Ia mulai menabung diam-diam, bukan hanya untuk masa depan, tapi untuk satu harapan, bisa menjadi pria yang pantas suatu hari nanti. Namun kampung itu terlalu keras untuk orang miskin yang bermimpi besar. Banyak pria muda di kampung tersebut sudah menyerah pada keadaan, memilih mabuk-mabukan atau hidup dari bantuan orang tua. Tapi tidak Andra. Justru karena miskin, ia tahu bahwa hidup tak bisa diserahkan pada nasib. Harus dijemput, digali, bahkan kalau perlu digali dengan tangan berdarah-darah. Meski demikian, hinaan demi hinaan tetap datang. Ada yang mencibir saat Andra berhenti di depan rumah warga kelas menengah ke atas, mengatakan dagangannya tak sehat hanya karena tak punya label izin. Ada yang dengan sinis bertanya, "Kapan laku cilok bisa buat kamu beli motor?" Sambil tertawa mengejek. Pernah suatu siang, saat Andra berhenti di dekat pos ronda untuk melayani pembeli, seorang pemuda kampung yang baru saja pulang kerja dengan seragam kantor berkata lantang, "Lihat tuh, rajin sih rajin, tapi kasihan, hidupnya mentok di gerobak cilok, mau sampai kapan?" Warga lain ikut tertawa. Andra hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih. Lalu berlalu, namun hinaan paling menyakitkan justru datang dari orang yang tak pernah ia ganggu, Bu Erna, ketua RT sekaligus Ibu Nadia. Suatu hari, Andra lewat di depan rumah Bu Erna. Ia tidak berniat berhenti, tapi Nadia keluar, melambaikan tangan untuk membeli. Senyum Nadia tulus seperti biasa, tapi Bu Erna yang tengah menyapu halaman langsung berseru lantang, "Nadia, jangan siring-siring,
ngobrol sama tukang cilok itu. Nanti kamu dikira turun kelas. Kalimat itu disampaikan tanpa malu di hadapan tetangga dan anak-anak yang sedang bermain. Suara Bu Erna nyaring dan tajam, menusuk bukan hanya telinga, tapi hati Andra yang selama ini berusaha menahan diri. Nadia hanya menunduk. Ia tempok malu, tapi tidak bisa membantah ibunya. Andra merasa seperti diinjak harga dirinya. Bukan karena ia ingin disanjung, tapi karena ia tahu ia tak pernah merendahkan siapapun. Ia hanya mencoba hidup dengan cara yang jujur. Tapi, di mata orang seperti Bu Erna, kejujuran tak bernilai jika dibungkus kemiskinan. Sejak hari itu, Andra lebih sering diam. Ia tetap jualan seperti biasa, tetap menyapa dengan sopan, tapi ada gurat kecewa yang sulit ia sembunyikan. Mimpi-mimpinya tak padam, justru mulai membara. Ia sadar, untuk dihargai, kadang bukan cukup dengan jadi baik, tapi harus cukup kuat untuk berdiri di tempat yang tinggi, tempat di mana mereka yang dulu memandang rendah, akhirnya harus menengadah. Dan disinilah kisah itu dimulai, dari seorang pemuda sederhana, penjual cilok yang dihina, yang suatu hari akan membuat kampung itu, dan terutama Bu Erna, menyesal karena tak pernah melihat nilainya saat masih kecil dan berjuang. Hari itu langit agak mendung, tapi suasana kampung tetap ramai. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu berkumpul di teras sambil membawa ember cucian, dan suara radio dangdut sayup terdengar dari warung pojok jalan. Di antara keramaian itu, Andra mendorong gerobak ciloknya dengan tenang, seperti biasa. Gerobaknya sederhana, terbuat dari kayu, dengan kaca buram di sisi depan yang sudah berembun oleh uap cilok panas. Di dalamnya, ada baskom cilok yang menggoda, panci sambal kacang yang harum, dan botol saus yang sudah tinggal setengah. Meskipun penampilannya tak istimewa, bagi anak-anak hingga para remaja, cilok Andra adalah favorit sore hari. Saat melewati gang sempit di dekat balai RT, langkah Andra melambat, bukan karena capai, tapi karena di ujung gang itu ada rumah besar bercat putih, rumah Bu RT Erna. Bukan rumah yang Andra takuti, melainkan seseorang yang tinggal di dalamnya. Nadia adalah putri tunggal Bu Erna. Sejak kecil ia dikenal ramah dan santun, berbeda dengan ibunya yang keras dan penuh gengsi. Nadia telah menyelesaikan kuliah di kota, namun lebih memilih kembali ke kampung untuk mengurus kegiatan sosial dan membantu pengajian ibu-ibu. Sikapnya rendah hati, tutur katanya halus, dan senyumannya senyuman itu yang selalu membuat langkah Andra terasa canggung. Andra tidak tahu sejak kapan ia mulai memperhatikan Nadia. Mungkin sejak pertama kali Nadia memanggilnya dengan nama, bukan Mas Cilok. Atau mungkin sejak Nadia pernah bilang, "Cilok Mas Andra tuh enak banget, bikin kangen kalau sehari nggak makan." Sejak saat itu, hati Andra mulai berubah. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di dada, bukan sekadar rasa suka, tapi rasa hormat. Bagi Andra, Nadia bukan sekadar gadis cantik. Ia adalah seseorang yang mampu melihat dirinya, bukan dari baju lusuh atau gerobak cilok yang ia dorong. Nadia kerap menyapanya dengan tulus, menanyakan kabar ibunya, bahkan kadang menitipkan makanan ringan jika Andra terlihat kelelahan. Dalam dunia Andra yang penuh peluh dan jalan berdebu, Nadia seperti titik teduh yang menenangkan. Meski begitu, Andra tak pernah berani lebih. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu siapa Nadia. Jarak sosial mereka terlalu lebar, seperti dua sisi rel kereta berjalan sejajar, tapi tak pernah bisa bertemu di satu titik. Namun benih cinta kadang tumbuh, bukan karena logika. Ia tumbuh karena perhatian kecil yang terus berulang. Suatu sore, hujan turun deras. Andra berteduh di emperan rumah warga, menggulung terpal gerobaknya. Tiba-tiba seseorang datang membawa payung. "Mas Andra, ini pakai payungnya dulu, hujannya masih lama," ucap Nadia. Berdiri di depannya, dengan jas hujan tipis berwarna biru langit, Andra terkejut. Bahkan sedikit salah tingkah. Ia menolak. Halus, tapi Nadia bersikeras. Ia tak ingin melihat Andra basah kuyup, hanya karena menunggu hujan reda. "Makasih, Mbak Nadia, tapi saya nggak apa-apa. Biasa kehujanan juga," jawab Andra sambil menggaruk kepala. "Tapi kan bisa sakit." "Kelap, Mas Andra sakit? Siapa yang jualan cilok nanti?" "Saya langganan, loh," ucap Nadia sambil tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Andra, itu seperti pelukan hangat di tengah dinginnya hujan. Hatinya bergetar. Ia tahu, rasa ini bukan main-main. Ini bukan sekadar kagum, tapi cinta yang tumbuh. Dari rasa dihargai, sejak peristiwa itu, Andra mulai menabung lebih tekun. Ia menyisihkan sebagian hasil dagangnya untuk membeli baju bagus dan mempersiapkan lamaran. Meski belum tahu kapan,
Ia percaya bahwa cinta sejati harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Ia ingin datang sebagai pria yang berani, bukan hanya penjual, cilok yang diam dari jauh. Namun tidak semua orang melihat kisah mereka dengan pandangan yang sama. Gosip mulai beredar. Beberapa ibu-ibu mulai membicarakan kedekatan Nadia dan Andra. Ada yang berbisik bahwa Andra terlalu berani bermimpi tinggi. Ada pula yang mengatakan bahwa Nadia terlalu baik untuk menolak siapapun, bahkan tukang cilok sekalipun. Kata-kata seperti itu mulai menyebar seperti angin, menyusup ke telinga Bu Erna, dan seperti yang diduga, Bu Erna tidak tinggal diam. Ia adalah tipe wanita yang sangat menjaga citra dan gengsi. Baginya, anaknya harus menikah dengan pria berkemeja rapi, bukan berkeringat mendorong gerobak. Baginya, cinta tak ada arti tanpa status sosial. Andra mendengar semua itu dari tetangga. Tapi anehnya, hatinya tidak goyah. Justru dari setiap hinaan, ia menemukan tekad baru. Ia sadar bahwa perjalanan untuk merebut hati Nadia bukan hanya tentang cinta, tapi tentang membuktikan bahwa dirinya layak meskipun ia lahir dari kemiskinan. Malam hari, saat kampung sudah sepi, Andra duduk di depan rumah sambil memandangi bintang. Di tangannya ada buku catatan kecil berisi rincian tabungan, rencana lamaran, dan cita-cita membuka usaha sendiri. Di balik lembar terakhir, tertulis satu kalimat, untuk Nadia. Kalau aku datang nanti, aku tak hanya membawa cinta, tapi juga masa depan. Ia tahu, perjalanan ini takkan mudah. Tapi ia juga tahu, cinta yang tulus tak layak ditinggalkan, hanya karena takut pada penolakan. Dan dengan langkah perlahan, Andra mulai menyusun keberanian. Tanpa tahu bahwa langkah itu akan membawanya ke jalan penuh luka dan, pada akhirnya, kemenangan. Langit sore itu tampak cerah, seolah mendukung niat besar yang sudah lama tumbuh dalam hati seorang pemuda sederhana bernama Andra. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi dan celana hitam seadanya. Di tangannya, sebuah map coklat berisi surat lamaran sederhana, serta uang tabungan hasil bertahan-tahan, berjualan cilok. Bukan mahar besar, tapi bagi Andra, itu adalah seluruh hasil jerih payahnya wujud cinta dan kesungguhannya. Di samping Nia, sang ibu, Bu Masrey, mengenakan kebaya lusuh, namun bersih. Dengan wajah tegang, ia terus berdoa dalam hati, agar niat baik anak semata wayangnya itu diterima dengan lapang. Semoga Bu RT orangnya lembut hati, gumamnya lirih. Meski dalam hati, ia tahu, itu harapan yang mungkin terlalu besar sore itu. Mereka melangkah menuju rumah Bu RT. Erna, rumah bercat putih 2 lantai itu tampak mewah dibanding rama-rama lain di kampung. Halamannya luas, dan ada mobil terparkir di samping pagar. Dari dalam terdengar suara tawa beberapa ibu-ibu yang sedang arisan. Tapi Andra tak gentar. Ia tahu waktunya sudah tiba. Sesampainya di depan pagar, Andra mengetuk pelan. Salah satu ward. Rumah itu membukakan pintu, dan dengan ekspresi agak heran, mempersilahkan mereka masuk setelah mendengar maksud kedatangan. Tak lama kemudian, Bu Erna muncul dari dalam rumah dengan daster bermotif bunga dan kerudung pendek. Di tangannya masih ada buku arisan, dan raut wajahnya menyiratkan kejengkelan karena merasa diganggu. Iya, ada apa ya Mas Andra? Tanya Bu Erna sambil duduk menyilangkan kaki. Andra membungkuk sopan. Begitu pula ibunya. Maaf, mengganggu, Bu Erna. Saya dan ibu datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Nadia secara resmi. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya tulus dan ingin membahagiakan dia. Ucapan itu keluar dengan suara gemetar namun tegas. Mata Andra menatap lurus, menahan rasa gugup dan harap yang membuncah di dada. Di belakang ruang tamu, Nadia berdiri membeku, mendengar semuanya dari balik tirai. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Andra pria baik, tapi ia juga tahu ibunya bukan tipe yang bisa diluluhkan dengan kata-kata lembut atau ketulusan. Hening sejenak, lalu tawa meledak dari mulut Bu Erna, bukan tawa gembira, melainkan tawa mengejek yang tajam dan keras. Apa kamu bilang, kamu, tukang cilok, datang ke rumah saya, bawa map lusuh, bawa ibu kamu, untuk ngelamar anak saya? Hahaha, ya Allah, dunia ini makin gila. Bu Masri menunduk malu, sementara Andra menahan diri agar tidak menunduk. Ia tahu, harga dirinya sedang diinjak, tapi ia datang bukan untuk berdebat. Ia datang membawa niat mulia. Bu Erna berdiri, lalu berkata dengan nada tinggi. Saya ini Bu RT, anak saya sarjana, cantik, punya masa depan cerah. Dan kamu jualan cilok?
Apa kamu pikir Nadia cocok hidup ngurus adonan cilok tiap hari? Hah, Andra mencoba menjawab. Dengan tenang, saya memang cuma penjual cilok, Bu. Tapi saya akan terus bekerja keras. Saya cinta Nadia, dan saya ingin membahagiakan dia. Jawaban itu justru membuat Bu Erna makin naik darah. Ia menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan lantang, "Keluar! Jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Kalau kamu datang lagi bawa niat kayak gini, saya nggak segan-segan kasih tahu warga. Biar semua tahu kamu ini pemimpi yang nggak tahu diri." Andra menatap Nadia yang hanya berdiri diam di balik tirai. Matanya minta pengertian, atau setidaknya keberanian, tapi Nadia tak bergerak, tak berkata. Ia hanya menangis dalam diam. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak sanggup menentang ibunya. Dengan langkah pelan, Andra berdiri. Ia menunduk pada Bu Erna, dan berkata dengan suara lirih, "Terima kasih sudah mendengarkan, Bu, meski hanya sebentar." Bu Masri ikut berdiri. Tangannya gemetar, namun ia tak berkata apa-apa. Mereka berdua berjalan keluar rumah itu dengan hati remuk. Di jalan pulang, tak ada satu kata pun yang terucap. Hanya suara langkah kaki yang berat di jalanan berkerikil, dan desir angin sore yang menenangkan luka yang belum berdarah. Malam itu, Andra duduk diam di halaman rumahnya. Surat lamaran itu masih di tangannya, belum robek, tapi sudah tak berguna. Di sampingnya, gerobak cilok tua berdiri diam, seolah ikut menanggung perih yang baru saja terjadi. Ia tidak menangis, tapi hatinya berkeping. Ia tidak marah, tapi memohon kekuatan. Ia tidak menyalahkan Nadia, tapi ia tahu ia tak akan pernah sama lagi. Dan di tengah keheningan malam, Andra menulis di buku kecilnya satu kalimat baru. "Hari ini, aku bukan ditolak. Aku baru saja disadarkan bahwa dunia memandang dari kulit, bukan isi. Tapi aku bersumpah, suatu hari, orang yang menolakku hari ini akan menyesal." Sejak hari lamaran itu, suasana di rumah Andra berubah drastis. Bukan hanya karena luka yang belum sembuh, tapi karena keheningan yang menggantung, seolah menjadi tembok, pembatas antara masa lalu dan masa depan. Ibunya, Bu Masri, tidak banyak bertanya. Hanya sesekali ia menatap anak semata wayangnya dengan mata sayu, seolah ingin menyampaikan ribuan kata, namun tak tahu harus mulai dari mana. Andra pun lebih banyak diam. Ia tetap berjualan seperti biasa, tetap menyapa pembeli dengan senyum. Tapi ada sesuatu yang hilang dari sorot matanya. Harapan, warga kampung mulai membicarakan apa yang terjadi. Berita tentang lamaran Andra yang ditolak oleh Bu RT menyebar cepat, lebih cepat daripada suara klakson motor di pagi hari. Ada yang menertawakan, ada yang mencibir, bahkan ada yang menyesalkan kenekatan Andra. "Ya, siapa suruh nekat ngelamar anak Bu RT? Kan beda kelas, harusnya sadar diri lah. Andra itu cuma tukang cilok, kasihan sih. Tapi ya, mana mungkin jodoh?" Andra mendengar semua itu ia tidak tuli, tapi ia juga tidak gila untuk membalas atau membela diri. Dunia tak akan pernah benar-benar memihak orang kecil seperti dirinya kecuali mereka yang berhasil membuktikan diri. Dan itulah yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Tekad yang sunyi, tapi tajam. Malam demi malam, ia habiskan dengan merenung. Ia duduk di depan rumah, menatap langit yang kosong, seolah mencari petunjuk dari bintang. Suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing malam menjadi teman paling setia. Dalam diamnya, ia berpikir, bukan lagi tentang cinta, tapi tentang harga diri. "Aku nggak pantas untuk Nadia," gumamnya suatu malam. Bukan aku yang nggak pantas, tapi aku yang belum cukup kuat untuk dianggap pantas. Keesokan harinya, setelah subuh, Andra membangunkan ibunya. "Bu, Andra mau pamit," ucapnya perlahan. Bu Masri yang baru selesai sholat terdiam. "Mau kemana, Nak?" Andra tersenyum, meski sorot matanya sendu. "Ke kota, Bu. Cari kerja, cari ilmu, cari hidup baru." Bu Masri menatap anaknya dengan mata berkaca. "Kamu nggak harus lari, Nah." "Aku nggak lari, Bu. Aku berangkat. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk buktikan kalau hinaan itu bukan akhir dari hidupku." Doain Andra aja, Bu. Pelukan mereka pagi itu berlangsung lama, tanpa kata-kata lebih banyak. Hanya derayan air mata ibu yang tak bisa disembunyikan lagi, dengan satu ransel butut. Bekal seadanya, dan uang hasil jualan cilok selama 2 tahun, Andra pergi meninggalkan kampung kelahirannya. Tak ada upacara perpisahan, tak ada lambaian tangan dari warga. Hanya suara roda koper kecil menyeret di jalan tanah, dan langkah kaki yang penuh keteguhan. Ia tidak pamit ke siapapun, kecuali ibunya. Bahkan, Nadia pun tak tahu. Tapi jauh di dalam hati Andra, ia tidak sedang meninggalkan kampung. Ia sedang meninggalkan luka yang tak bisa sembuh. Jika ia tetap bertahan di tempat yang sama di perjalanan,
Andra duduk di pojok kursi bus ekonomi. Ia memandangi sawah yang perlahan berganti menjadi bangunan-bangunan tinggi saat bus mendekati kota. Ia tahu, kota tak menjanjikan surga, tapi ia juga tahu, kampung sudah tak memberinya tempat untuk tumbuh. Setibanya di kota, kenyataan pahit menyambut. Tidak ada pekerjaan menanti, tidak ada saudara, tidak ada rumah singgah. Malam pertamanya ia habiskan di teras sebuah masjid kecil di pinggiran kota, tidur beralaskan kardus, dengan perut yang hanya terisi sepotong roti dari terminal. Hari-hari berikutnya, Andra berjuang keras. Ia mencari kerja ke sana-sini, jadi kuli, bangunan, cuci piring, angkut barang di pasar. Ia tidak pilih-pilih. Selama halal, kadang ditolak, kadang dibayar murah, tapi Andra tidak pernah mengeluh. Dalam benaknya hanya ada satu suara. Jangan pulang sebelum kamu jadi orang. Saat melihat penjual cilok di kota, matanya berkaca-kaca. Bukan karena cemburu, tapi karena itu adalah bagian dari dirinya yang pernah ia tinggalkan. Ia mulai berpikir, mungkin aku memang harus kembali ke akar. Tapi kali ini, dengan cara yang berbeda. Dengan sisa tabungannya, ia membeli gerobak kecil bekas dari penjual barang loak. Ia cat sendiri, ia perbaiki sendiri. Ia kembali menjual cilok. Tapi bukan cilok biasa, ia mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Cilok dengan berbagai rasa, sambal, kacang khas kampung, dan kemasan bersih yang menarik. Ia belajar dari internet, menonton video tentang branding dan usaha kaki lima. Setiap malam, ia duduk di emperan minimarket sambil menghitung hasil penjualan. Kadang untung, kadang rugi, tapi hatinya mulai merasa hidup kembali. Ia tak lagi dihina, tak lagi dihakimi. Ia adalah dirinya sendiri dan itu cukup untuk memulai. Suatu hari, saat gerobaknya mulai dikenal di sekitar kampus terdekat, seorang pelanggan menghampiri dan berkata, "Mas, ciloknya enak banget. Harusnya Mas buka cabang, saya bisa bantu. Kalau mau seriusin." Itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Namun jauh dari keramaian kota, di kampung tempat semua kisah dimulai, satu kursi plastik di halaman rumah Bu Masri tetap kosong. Gerobak tua Andra yang ditinggalkan di sudut rumah mulai berdebu. Dan Nadia, di balik jendela kamarnya, masih sering menatap jalan kecil yang sama. Berharap, mungkin suatu hari, sosok penjual cilok yang ia rindukan itu akan kembali. Tanpa ia tahu, Andra sedang menyiapkan kepulangan bukan dengan gerobak, tapi dengan nama besar. Bukan untuk mengulang cerita cinta lama, tapi untuk membuktikan bahwa ia bukan siapa-siapa dulu. Karena semua orang menutup mata terlalu cepat, kota tidak pernah ramah bagi pendatang tanpa nama. Setibanya di terminal bus antar kota, Andra turun dengan tas kecil berisi pakaian seadanya, dompet tipis, dan tekad yang ia simpan rapat dalam dada. Tidak ada yang menjemput, tidak ada tempat tujuan pasti. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh pulang dalam keadaan yang sama seperti saat ia pergi. Hari pertama, ia menyusuri trotoar tanpa arah. Gedung-gedung tinggi membuatnya merasa seperti semut kecil di tengah kota raksasa. Hiruk-pikuk kendaraan wadwoja tergesa, serta papan reklame yang berkilauan, membuat Andra sadar ini bukan kampungnya. Di sini, orang tak peduli siapa kamu, kecuali kamu punya sesuatu yang bisa mereka beli. Malam itu, Andra tidur di pelataran sebuah musala kecil di belakang pasar. Dinginnya ubin menembus tulang, dan suara nyamuk menjadi lagu malam pertamanya. Tapi Andra tidak mengeluh. Ia malah bersyukur. Setidaknya masih ada tempat untuk rebah, dan langit yang tak menolak untuk ditatap. Pagi-pagi, ia sudah berjalan lagi, berkeliling menawarkan tenaganya untuk apa saja, cuci piring, bantu angkut barang, bersihkan ruko. Ia tak malu, tak gengsi. Beberapa menolak, beberapa hanya menjanjikan upah harian yang kecil. Tapi Andra menerima semua dengan tangan terbuka di hari ketiga. Ia mendapat pekerjaan pertamanya, mencuci piring di sebuah warung makan kecil milik seorang ibu paruh baya bernama Bu Lilis. Warung itu ramai di jam makan siang, dan Andra bekerja seperti kuda, mencuci tanpa henti, membuang sampah, membersihkan lantai, bahkan ikut menyiapkan bahan dapur. Tapi Bu Lilis terkejut jarang. Ada pemuda, sepertinya yang bekerja cepat dan tanpa banyak bicara. "Mas, kamu dari mana aslinya?" tanya Bu Lilis suatu malam. "Dari kampung, Bu. Cuma numpang cari hidup," jawab Andra sambil menyeka keringat. Bu Lilis menatapnya lama. "Kalau kamu sungguh-sungguh, Ibu mau ajarin kamu lebih dari sekadar nyuci piring." Mulai hari itu, Andra tidak hanya menjadi tukang bersih-bersih, tapi juga membantu di dapur. Ia diajari membuat sambal, mengolah adonan menyusun menu, bahkan mengatur stok belanja. Diam-diam,
Andra menyerap semua ilmu yang ada seperti spons. Ia menulis semua di buku. Catatan kecil yang selalu ia bawa. Malam harinya, sepulang dari warung, ia mendorong gerobak pinjaman kecil ke pinggir kampus. Di sanalah ia mulai menjual cilok lagi. Dengan resep modifikasi dari warung Bu Lilis, ciloknya berbeda. Ada isi keju, daging cincang, bahkan topping sambal matah. Mahasiswa-mahasiswa mulai melirik. Mas, ini cilok tapi kayak bakso ya? Unik banget. Sambalnya pedesnya nagih. Bisa order buat ulang tahun nggak? Perlahan tapi pasti, gerobaknya mulai dikenal. Ia menamai usahanya Cilok Gacor, plesetan dari istilah viral saat itu. Ia desain sendiri spanduk kecil dari kain bekas. Ia buat logo sederhana dari kertas laminating. Sederhana, tapi ada niat dan ciri khas. Ia tahu, di kota sebesar ini, keunikan adalah senjata. Namun jalan menuju sukses bukan lurus. Suatu malam, hujan turun deras. Gerobaknya basah kuyup, cilok sisa tidak laku, dan Andra kedinginan di emperan toko tutup. Ia hanya punya satu jas hujan, robek, dan selembar kain sarung untuk menghangatkan badan. Saat itu, ia sempat bertanya dalam hati, apa aku salah memilih jalan? Namun di saat ragu datang, suara ibunya terngiang. Orang jujur, meski jatuh 1000 kali, pasti Allah angkat derajatnya. Dandra menggenggam tangan, menatap gerobaknya yang kusam, dan berkata, belum waktunya pulang. Hari-hari berlalu. Bisnis kecilnya mulai dibicarakan dari mulut ke mulut. Mahasiswa mulai datang rutin. Beberapa membuat unggahan di media sosial. Dan yang paling mengejutkan, seorang food blogger kampus dengan ribuan pengikut datang dan membuat konten Cilok Gacor. Ini wajib banget dicoba. Gak cuma enak, tapi masnya juga ramah dan murah senyum. Usaha kecil yang layak didukung. Dalam 2 hari, pengikutnya bertambah. Pesanan datang lewat WhatsApp, DM Instagram, bahkan ada yang minta pre-order buat acara. Andra mulai menyisihkan uang untuk beli gerobak baru, mencetak stiker logo, dan mempekerjakan satu asisten anak kos yang juga butuh uang tambahan. Ia tak menyangka, dari cilok, ia bisa merasakan sedikit demi sedikit arti keberhasilan. Lalu, suatu hari, di antara antrean pembeli, seseorang menghampirinya. Seorang pria parubaya berpakaian rapi. Kamu Andra ya? Saya pengelola food court di pusat kuliner kampus ini. Mau nggak buka stand resmi? Tempatnya bagus, kamu bisa jualan tanpa dorong-dorong gerobak lagi. Andra hampir tak percaya. Ia memegang dada, rasanya degup jantungnya jauh lebih keras dari suara kendaraan di jalan. Tapi senyum kecilnya tak hilang. Boleh pak, tapi saya nggak punya modal besar. Tenang, saya bantu sistem bagi hasil dulu. Kamu udah punya nama. Tinggal dikembangkan. Hari itu, Andra pulang ke kontrakan kecilnya sambil menatap langit malam kota. Ia ingat jalan tanah di kampung. Ia ingat suara Bu Erna. Ia ingat Nadia. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Hidup memang tak pernah menjanjikan keadilan. Tapi bagi mereka yang berani bangkit, keajaiban bisa tumbuh dari jalan-jalan terpinggirkan. Dan itu yang kini mulai dirasakan oleh Andra, mantan penjual cilok keliling yang dulu dihina dan ditolak. Kini perlahan menata jalan sukses dari hasil keringat dan air mata. Sejak membuka stand resmi di pusat kuliner kampus. Nama Cilok Gacor makin dikenal, Andra tak lagi mendorong gerobak berkeliling. Ia kini berdiri di balik konter kecil berwarna oranye. Dilengkapi logo bulat sederhana bergambar cilok tersenyum, dan tulisan pedasnya Gacor, rasanya bikin ngacir. Sebuah branding yang tak main-main, mahasiswa, dan pekerja kantoran sekitar kampus menjadi pelanggan tetap. Bahkan, beberapa dosen pun ikut penasaran. Yang awalnya hanya dagangan sore hari, kini menjadi 2 shift, siang dan malam. Andra mempekerjakan 3 anak muda lain sebagai asisten. Semuanya dari latar belakang susah seperti dirinya dulu. Mas Andra itu beda, kata Arul, salah satu anak buahnya. Dia nggak pernah marah meski kita salah. Selalu ngajarin, bukan, nyalahin. Andra memang tak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap membantu rekan-rekannya menyusun cilok, tetap membersihkan tempat jualan sendiri, dan tetap menyapa pembeli dengan senyum tulus yang tak dibuat-buat. Tapi yang berubah adalah cara orang melihatnya. Kesuksesan Andra mulai menarik perhatian media lokal. Suatu hari, seorang wartawan dari kanal YouTube kuliner datang mewawancarainya. Ia tertarik dengan kisah seorang pemuda miskin yang sukses dari jualan cilok. Mas Andra, boleh tahu apa yang jadi titik balik hidup Mas sampai bisa seperti ini? Tanya sang jurnalis sambil merekam wajah Andra yang malu-malu. Andra hanya tersenyum. Ia menatap kamera dan berkata,
Dulu saya pernah dilihat sebelah mata, dianggap nggak punya masa depan, cuma karena saya jualan cilok. Tapi saya percaya, bukan pekerjaannya yang membuat orang mulia, tapi cara dia menjalaninya. Selama kita jujur, tekun, dan gak malu jadi orang kecil, pasti akan ada jalan. Video itu viral. Dalam seminggu, ratusan ribu penonton menyaksikan kisah Andra. Banyak yang terinspirasi. Beberapa investor mulai menghubunginya bukan hanya ingin membantu, tapi juga ingin menjadikan cilok gacor sebagai bisnis waralaba. Namun, Andra tidak gegabah. Ia tahu, pertumbuhan yang terlalu cepat bisa menghancurkan fondasi yang masih rapuh. Ia memilih jalan yang pelan tapi pasti. Ia mulai mencicil ruko kecil, tidak jauh dari lokasi awal. Di sanalah ia merintis Cilok Gacor Express. Versi D9, dari usahanya, ia mengembangkan varian menu, cilok bakar, cilok kuah, bahkan cilok cheese melt. Dapur bersih, sistem antrian digital, dan packaging ramah lingkungan jadi standar barunya. Suatu malam, Andra duduk di ruang belakang sambil mengecek laporan keuangan dari laptop. Di dinding ada whiteboard bertuliskan, target 3 bulan. 3 cabang, baru, 1 gudang pusat, rekrut karyawan perempuan. Ia menghela napas panjang. Bukan lelah, tapi tak percaya bahwa semua ini benar-benar nyata. Ia membuka dompetnya, mengambil foto kecil yang selalu ia simpan. Potret dirinya bersama ibunya saat masih di kampung, berdiri di depan gerobak cilok tua. Bu, Andra sudah di titik ini, tapi belum selesai. Andra belum pulang, gumamnya lirih. Beberapa bulan kemudian, Cilok Gacor resmi membuka cabang kedua di kawasan perkantoran, lalu satu lagi di terminal bus besar. Kini ada hampir 20 karyawan di bawah Andra. Semua dia rekrut dari kalangan pemuda kurang mampu, anak rantau, dan pengangguran terampil yang butuh kesempatan kedua dalam hidup. Bahkan, ia mendirikan program pelatihan sederhana bernama Cilokpreneur, tempat di mana siapapun bisa belajar usaha kecil dari nol, tanpa biaya. Ia mengundang mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga tukang parkir. Semua orang menyambutnya bukan lagi sebagai Mas Cilok, tapi sebagai Mas Andra, pengusaha muda. Bahkan, pemerintah daerah sempat mengundangnya menjadi pembicara dalam forum wirausaha pemuda. Namun satu hal tetap mengusik pikirannya. Kampung halaman. Di sanalah luka pertama tertinggal. Dan di sanalah orang-orang masih hidup dalam pandangan lama. Andra tidak ingin pulang untuk menyombongkan diri. Tapi ia tahu, saat seseorang tumbuh besar, kampungnya berhak melihat hasil dari perjuangan itu, entah untuk menyesal atau untuk terinspirasi. Ia mulai menyiapkan satu rencana besar. Membuka cabang Cilok Gacor di kampung halaman. Ia sudah menyiapkan nama antaknya Cilok Gacor. Cabang Kampung Harapan, sebuah simbol bahwa harapan tak pernah mati. Bahkan di tempat yang dulu menganggapnya bukan siapa-siapa. Di malam terakhir sebelum pulang, Andra menulis di jurnal pribadinya, "Aku tidak marah pada masa lalu. Tanpa ditolak, aku tidak akan tahu seberapa kuat aku ingin diterima. Besok, pulang. Bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk membawa harapan bahwa siapapun bisa berhasil, bahkan jika dunia berkata tidak mungkin." Pagi itu, kampung tempat Andra dilahirkan masih seperti biasa. Angin berhembus pelan melewati pepohonan pisang. Suara ayam berkokok bersahutan, dan anak-anak kecil berlarian di jalan tanah yang berdebu. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah cara pandang warga kampung terhadap seorang pemuda yang pernah mereka anggap bukan siapa-siapa. Sebuah mobil box bertuliskan Cilok Gacor. Cabang Kampung Harapan perlahan memasuki gang utama kampung. Di belakangnya, 2 motor membawa spanduk dan alat-alat dapur, sementara seorang pemuda berbaju hitam dan celana chino krem turun dari kursi pengemudi. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan senyumnya menenangkan. Itu Andra. Namun tak banyak warga yang langsung mengenali. Terlalu besar perbedaan antara pemuda lusuh yang dulu mendorong gerobak cilok dengan pria dewasa yang kini datang membawa usaha dan karyawan. Di rumah kecil di ujung kampung, seorang wanita tua dengan kerudung lusuh menyambutnya sambil memeluk erat. Tangis tumpah seketika. "Anakku, akhirnya pulang juga." "Iya Bu, Andra pulang. Tapi kali ini, bukan dengan gerobak." Kabar kepulangan Andra menyebar cepat. Anak-anak kecil berlarian mengabarkan, "Mas Cilok pulang! Mas Andra pulang!" Ibu-ibu, yang dulu sering bergosip diam-diam, mulai mengintip dari balik jendela. Beberapa di antara mereka nyaris tak percaya. Pemuda yang dulu ditertawakan karena melamar anak Bu RT, kini kembali dengan kendaraan sendiri, membawa rombongan dan rompi bertuliskan karyawan resmi Cilok Gacor. Tak lama kemudian, berdirilah tenda kecil di lapangan dekat balai RT, spanduk besar terbentang,
Peresmian cabang Cilok Gacor, usaha kuliner milik putra kampung, Andra meja panjang tersusun, dapur portable didirikan, dan aroma cilok mulai memenuhi udara sore kampung. Tapi, bukan cilok biasa ini, adalah cilok dengan kemasan modern, varian rasa unik, dan sambal dalam botol bermerek. Warga mulai berdatangan. Banyak yang tak berani langsung menyapa Andra. Ada rasa canggung dan kikuk. Mereka sadar, mereka pernah salah menilai. Sampai akhirnya, dari balik kerumunan, muncul sosok yang paling dinanti Bu RT Erna. Dengan baju daster terbaiknya, dan langkah pelan, ia mendekat. Wahanya kuku, senyum dipaksakan, dan sorot matanya sulit dibaca. Di belakangnya, Nadia berdiri dengan kepala tertunduk, wajah sendu. Ini adalah momen yang tak terelakkan. Andra berdiri tegak, menyambut dengan sopan. Ia tidak tersenyum berlebihan, hanya menyapa ramah. Selamat sore Bu Erna, terima kasih sudah datang. Bu Erna terdiam beberapa saat. Matanya menyapu pandangan ke stand cilok modern yang berdiri gagah di tengah kampung. Tak bisa disangkal semua warga terkagum. Stand itu bersih, berstandar, dan ramai antrean. Label harga tertata, para pegawai berseragam. Akhirnya Bu Erna berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Andra, saya dengar usaha kamu di kota berhasil. Selamat ya. Andra hanya mengangguk sopan. Ia tak menyindir, tak menyalahkan. Ia hanya menjawab, terima kasih Bu, saya cuma menjalankan apa yang dulu orang bilang mustahil. Yukepen membuat wajah Bu Erna kaku. Nadia, yang berdiri tak jauh dari ibunya, menatap Andra dalam diam. Matanya merah. Banyak hal ingin ia katakan, tapi lidahnya keluh. Dunia mereka kini terlalu jauh, meski sama-sama berdiri di tanah yang sama. Beberapa warga mulai bergumam pelan. Mas Andra keren ya sekarang. Dulu siapa sangka, dia yang dihina sekarang, malah bawa rejeki buat kampung ini. Bu RT pasti malu banget tuh. Malam harinya, Andra duduk bersama ibunya di teras rumah. Lampu gantung kecil, berayun pelan ditiup angin. Secangkir kopi hitam, dan di hadapannya, tumpukan berkas cabang baru. Bu, Andra mau buka pelatihan buat pemuda kampung. Siapapun yang mau belajar usaha, Andra siapin tempat dan bahan, gratis. Bu Masri menatap anaknya dengan bangga. Kamu nggak capek ngasih ke orang-orang yang dulu nyakitin kamu? Andra menggeleng pelan. Enggak Bu, Andra pernah disakitin. Iya, tapi Andra juga pernah dibantu. Kita nggak boleh balas dendam, kita harus balas dengan perubahan. Malam itu, kampung kecil itu terasa berbeda. Bukan karena Andra sukses, tapi karena pelajaran yang ia bawa pulang, bahwa satu orang kecil yang tekun bisa mengubah pandangan satu kampung penuh. Dan di jendela rumah, Bu RT, Nadia duduk diam, memandangi lampu tenda Cilok Gacor yang masih menyala. Di matanya, ada sesal. Tapi lelaki yang dulu ia kagumi telah tumbuh terlalu tinggi untuk digapai kembali. Andra tak datang untuk balas dendam. Ia datang untuk membuktikan bahwa mimpi yang dulu dihina, kini nyata di hadapan mereka. Sejak peresmian Cilok Gacor, cabang Kampung Harapan, wajah kampung mulai berubah. Bukan dari segi bangunan, melainkan dari cara orang memandang. Pemuda-pemuda yang dulu berkeliaran tanpa arah, kini mulai ikut mendaftar pelatihan usaha. Para ibu-ibu pun ramai membeli cilok, bukan sekadar karena rasanya, tapi karena rasa bangga-bangga bahwa ini adalah produk putra kampung sendiri. Namun di satu rumah besar, bercat putih yang berdiri megah di dekat balai kampung, suasana terasa muram. Bu RT Erna duduk di kursi rotan ruang tamunya. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Pandangannya kosong, tertuju pada halaman depan, di mana dulu Andra pernah berdiri membawa map coklat. Penuh harapan, sebelum ia usir dengan hinaan dan cemooh, tangannya memegang cangkir teh yang tak disentuh. Beberapa warga baru saja pulang dari cabang Cilok Gacor, sambil membawa cerita dan pujian. Mas Andra itu hebat ya Bu RT. Ramah, dermawan, masih ingat semua warga, dia malah mau buka beasiswa buat anak-anak muda. Luhur baik, saya dengar, dia udah punya cabang di 3 kota loh Bu. Kalimat-kalimat itu menusuk Bu Erna dalam diam. Ia hanya mengangguk dengan senyum kaku, menyembunyikan gejolak yang tak bisa dijelaskan. Di kamarnya, Nadia duduk di tepi ranjang sambil memandangi layar ponselnya. Di sana terpampang foto Andra bersama tim Cilok Gacor, tersenyum bangga. Dan di sebelahnya ada caption dari akun resmi kuliner kampus. Dulu ditolak karena dianggap remeh. Kini Andra sukses buktikan bahwa mimpi bisa lebih kuat dari hinaan. Matanya berkokeh-kokah. Malam itu, Nadia memberanikan diri bicara kepada ibunya. Bu, Andra udah sukses ya? Bu Erna tak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak,
lalu menghela napas panjang. Ibu nggak nyangka, Nadia. Ibu kira dia cuma tukang cilok seumur hidupnya. Ternyata dia lebih dari semua yang ibu pikirkan. Nadia duduk di sebelah ibunya. Suaranya lirih. Dulu, kalau aku berani ngomong, mungkin semua beda ya, Bu. Kini, tangis mereka pecah. Ibu dan anak yang pernah menjadi tembok penghalang bagi seseorang, kini justru menjadi orang-orang yang paling menyesal karena telah membiarkan cinta dan ketulusan berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri untuk datang ke cabang cilok gacor. Ia berdiri di antara antrean, membawa kotak kecil berisi kue buatan sendiri. Ia hanya ingin bicara, sekadar meminta maaf. Andra sedang berbincang dengan pelanggannya ketika matanya menatap ke arah Nadia untuk sesaat. Waktu terasa berhenti. Nadia tersenyum canggung. Hai, Andra membalas dengan sopan. Hai Nadia, ada keheningan. Di antara mereka, kenangan masa lalu datang begitu cepat tentang hujan, tentang payung, tentang lamaran yang ditolak. Nadia memulai dengan suara yang nyaris hilang. Aku cuma ingin bilang, maaf, karena dulu aku diam saat kamu dihina. Maaf karena aku nggak cukup berani. Andra tersenyum. Tenang, kamu nggak salah Nadia. Semua itu sudah berlalu. Dan kalau waktu diputar ulang pun, mungkin jalannya tetap harus seperti ini. Supaya aku bisa belajar bangkit. Nadia mengangguk. Di matanya ada kelegaan, tapi juga luka. Sekarang kamu hebat, Andra. Aku bangga dan sedikit menyesal sih, katanya sambil tertawa kecil, setengah getir. Andra tidak membalas. Ia hanya memandang Nadia dengan mata yang dalam, namun tak lagi penuh harap. Cinta yang dulu pernah tumbuh, kini sudah berubah wujud. Bukan hilang, tapi menjadi bagian dari masa lalu yang menguatkan langkah. Nadia menyerahkan kotak kue. Ini cuma sedikit kue buatan sendiri, buat kamu dan tim. Andra menerima dengan hangat. Terima kasih. Kami pasti suka. Nadia menatapnya. Untuk terakhir kali sebelum berbalik, selamat ya Andra. Aku doakan kamu terus sukses. Saat Nadia melangkah pergi, Andra menatap punggungnya dengan senyum tipis. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk membalas, hanya rasa syukur. Karena dari luka yang dalam, ia belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Di malam harinya, Bu Erna diam-diam menuliskan sesuatu di buku hariannya. Aku pernah menolak pemuda paling jujur dan pekerja keras yang pernah datang ke rumahku. Hari ini aku menyesal bukan karena ia sukses, tapi karena aku tak pernah belajar melihat hati seseorang sebelum menilai tampaknya. Semoga Allah ampuni aku. Sejak hari itu, Bu Erna mulai berubah. Ia tidak lagi memandang orang dari sepatu dan bajunya. Ia lebih sering hadir dalam kegiatan warga, lebih banyak mendengar daripada bicara. Dan ia tak pernah lagi menertawakan cita-cita orang lain, karena ia tahu. Dari tangan seorang penjual cilok, lahir perubahan yang tak pernah ia sangka. Sudah 2 bulan sejak Andra kembali ke kampung dan membuka cabang cilok gacor, Kampung Harapan. Usaha itu bukan hanya laris, tapi menjadi ikon baru desa. Namun bagi Andra, pulang bukan soal membuka usaha. Pulang adalah tentang menanam jejak. Warisan yang bisa hidup lebih lama dari sekadar nama. Pagi itu, Andra berdiri di tanah lapang tak jauh dari rumah masa kecilnya. Di atas hamparan tanah kosong, berdiri kerangka bangunan sederhana dengan atap setengah jadi. Di sebelahnya, beberapa pemuda kampung sedang mengangkat semen dan batu bata sambil tertawa. Andra ikut membantu, menurunkan ember pasir dari truk. Tak ada sikap bosi, tak ada perintah berjarak. Salah satu pemuda, Mamat, berkata, Mas Andra, tempat ini bakal jadi apa sih sebenarnya? Andra mengusap peluh, lalu tersenyum. Namanya, Rumah Cilokpreneur. Tempat kalian belajar usaha dari nol. Nanti ada pelatihan jualan, desain, keuangan, sampai bikin makanan kemasan. Gratis. Siapapun boleh ikut. Mama dan teman-temannya sailing. Pandang tak percaya. Serius mas? Nggak ada bayar. Andra menepuk bahunya. Kalian cukup bawa niat. Sebulan kemudian, Rumah Cilokpreneur berdiri dengan cat kuning cerah, papan nama besar, dan ruang pelatihan lengkap. Program angkatan pertama dibuka, diikuti oleh 20 pemuda dan 5 ibu rumah tangga. Mereka datang dengan wajah ragu, tapi pulang dengan buku catatan penuh coretan mimpi. Di dalam kelas pertama, Andra berdiri di depan whiteboard. Tak pakai jas, tak pakai mikrofon, hanya pria sederhana dengan spidol dan pengalaman. Hari ini saya bukan ngajarin kalian jadi kaya. Saya cuma ngajarin cara berdiri sendiri. Dari nol, seperti saya dulu. Bukan lulusan universitas, tapi lulusan celana. Tepuk tangan menggema. Keberadaan Rumah Cilokpreneur mulai dikenal luas. Media lokal datang,
Bahkan ada stasiun TV nasional yang meliput. Mereka menyebut Andra sebagai pemuda inspiratif dari kampung dan pengusaha muda dengan visi. Namun yang membuat Andra paling terharu bukan pujian media, tapi surat tulisan tangan dari seorang anak laki-laki berumur 10 tahun, murid SD setempat. Mas Andra, aku ingin nanti jualan juga kayak Mas, tapi bukan cilok. Aku mau bikin bakso tahu. Tapi makasih ya Mas, karena sekarang aku yakin cita-cita orang miskin juga bisa jadi kenyataan. Surat itu Andra bingkai dan letakkan di dinding kantornya. Di bawahnya tertulis kalimat favoritnya. Yang kecil bukan cita-citamu, tapi keberanianmu mewujudkannya. Suatu hari, Bu Masri duduk bersama Andra di halaman rumah. Sekarang, orang-orang datang minta kerja, minta pelatihan, minta diajarin. Padahal semua menganggap kamu cuma anak tukang cilok, ucapnya pelan. Andra tersenyum, menggenggam tangan ibunya. Karena ibu nggak pernah malu punya anak penjual cilok, Andra bisa sampai sini. Air mata Bu Masri mengalir diam-diam. Ia tahu, anak yang dulu ia dampingi mendorong gerobak, kini bukan hanya pengusaha tapi panutan. Tak lama kemudian, Andra mendirikan koperasi warga bernama Gacor Mandiri, yang mengelola dana hasil dari keuntungan cabang kampung Cilok Gacor. Dana itu digunakan untuk beasiswa anak yatim dan tidak mampu, perbaikan jalan kampung dan saluran air, modal usaha mikro untuk para ibu dan pemuda pengangguran. Warga tak lagi memanggilnya Mas Cilok, tapi Mas Andra ketua koperasi, atau Mas Andra guru MKM. Tapi bagi Andra, semua itu bukan soal gelar. Ia tidak ingin dikenang karena sukses. Ingin dikenang karena pernah memberi harapan di akhir tahun. Ia berdiri di lapangan kampung, memimpin acara pelepasan peserta angkatan pertama Rumah Cilokpreneur. Ada 18 orang yang kini sudah punya usaha sendiri, tahu crispy, es buah, hingga jasa laundry rumahan. Cita-cita saya bukan jadi pengusaha besar, tapi bikin kampung ini nggak lagi malu ngaku sebagai tempat lahir saya, ujar Andra dalam pidatonya. Suaranya tenang, tapi penuh getar. Di sudut lapangan, Bu Erna berdiri bersama Nadia, ikut bertepuk tangan. Di wajahnya, tak ada lagi keangkuhan, hanya kebanggaan yang datang terlambat. Malam harinya, Andra menulis lagi di buku harian yang kini sudah penuh. Aku tidak hidup untuk membalas hinaan, aku hidup untuk membuktikan bahwa dari kehinaan pun bisa tumbuh kebaikan. Ini kampungku, dan aku akan terus menanam harapan di tanah yang dulu menginjakku. Dan di luar rumahnya, papan bercahaya menggantung di jalan masuk kampung. Selamat datang di Kampung Harapan, Rumah Cilokpreneur Andra.